Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat pertama. Alif Lam Mim. Artinya Alif Lam Mim. Tafsir Kemenak Republik Indonesia. Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas atau huruf muqatta'ah. Sebagaimana pada surah-surah Makkiyah, banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Toha, Kaf Ha Ya Ain Shad, dan lain-lain. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan atau huruf muqatta'ah semuanya berjumlah 29 surah. Selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Kedua, Ali Imran dimulai dengan Alif Lam Mim. 3. Al-A'raf dimulai dengan Alif Lam Mim Shad. 4. Yunus dengan Alif Lam Ra. Hud. Kelima, Hud dengan Alif Lam Ra. 6. Yusuf dengan Alif Lam Ra. 7. Ar-Ra dengan Alif Lam Mim Ra. 8. Ibrahim dengan Alif Lam Ra. 9. Al-Hijr dengan Alif Lam Ra. 10. Maryam dengan Kaf Ha Ya Ain Shad. 11. Toha dengan Toha. 12. Asy-Syu'ara dengan To Sin Mim. 13. An-Naml dengan To Sin. 14. Al-Qasas dengan To Sin Mim. 15. Al-Ankabut dengan Alif Lam Mim. 16. Ar-Rum dengan Alif Lam Mim. 17. Luqman dengan Alif Lam Mim. 18. As-Sajdah dengan Alif Lam Mim. 19. Yasin dengan Yasin. 20. Shad dengan Shad. 21. Ghafir dengan Ha Mim. 22. Fussilat dengan Ha Mim. 23. Asy-Syura dengan Ha Mim. 24. Az-Zukhruf dengan Ha Mim. 25. Ad-Dukhan dengan Ha Mim. 26. Al-Jathiyah dengan Ha Mim. 27. Al-Ahqaf dengan Ha Mim. 28. Qaf dengan Qaf. 29. Al-Qalam dengan Nun. Huruf yang disebutkan ini berjumlah 14 huruf, yaitu setengah dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini ada yang disebutkan berulang-ulang. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, yaitu apa yang dimaksud huruf ini, maka para mufasir berlainan pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, Allah saja yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Pendapat yang kedua, ada yang menafsirkannya. Mufasir yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu adalah isyarat atau singkatan dari kata-kata. Umpamanya, Alif Lam Mim. Maka alif di sini adalah singkatan dari Allah. Lam adalah singkatan dari Jibril. Dan Mim singkatan dari Muhammad. Yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Maka pada Alif Lam Ra, Alif singkatan dari Ana, Lam singkatan dari Allah, dan Ra singkatan dari Ar-Rahman. Yang berarti Aku Allah yang Maha Pengasih. Ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif adalah alif, yang dimaksud dengan lam adalah lam, yang dimaksud dengan nun adalah nun, dan begitu seterusnya. Huruf-huruf abjad itu, pendapat yang lainnya, huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surah Al-Quran untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu, maka hal ini menarik perhatian mereka. Pendapat yang lain ada yang mengatakan untuk tantangan. Menurut para mufasir ini, huruf-huruf singkatan itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran. Hikmahnya adalah untuk menantang. Tantangan itu bunyinya kira-kira begini.
Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan, seperti alif, lam, mim, ro, kaf, haya, ain, sod, kof, to, sin, dan lain-lain. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah, dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Kalau seorang Muhammad yang ummi, yang buta huruf, yang tidak dapat menulis dan membaca tulisan Arab pada saat itu dapat membuatnya, maka tentu kamu juga dapat membuatnya. Maka ada penantang, yaitu Allah. Penantang di sini yang dimaksudkan adalah Allah. Dan ada yang ditantang, yaitu bangsa Arab. Dan ada alat penantang, yaitu Al-Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu ada pujangga-pujangga, ada penyair-penyair dan ahli-ahli pidato, tetapi demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Al-Quran itu dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri.